itu, kalian familiar tidak dengan akronim Orba? Ada yang tahu? Ya, Orba atau masa Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden kedua Republik Indonesia, yakni Soeharto. Salah satu hal yang menandai pergantian dari masa Orde Lama ke Orde Baru adalah dikeluarkannya Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966. Surat perintah 11 Maret adalah surat perintah dari Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan ketertiban, keamanan, kestabilan pemerintah, dan proses jalannya revolusi. Super Semar memiliki beberapa poin, yakni Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi ketenangan, keamanan, dan stabilitas politik di Indonesia. Latar belakang dari munculnya Orde Baru adalah Tritura. Tritura sendiri adalah gerakan yang dimotori oleh Angkatan 66 Kadin atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura membawa 3 tuntutan, yakni perombakan kabinet Menpora, penurunan harga yang melambung tinggi, serta pembubaran PKI. Masa pemerintahan Soeharto menjadi yang paling lama di Indonesia karena mencapai 33 tahun masa pemerintahan. Saat masa pemerintahan Orde Baru mulai berjalan, kondisi sosial ekonomi kembali pada titik keseimbangan. Harga kembali normal dan kebutuhan dapat ditenangkan. Namun, panjangnya masa pemerintahan akhirnya membuat ketidakstabilan yang sempat terjadi di Indonesia. Kebijakan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama, demokrasi Pancasila. Yang kedua, indoktrinasi Pancasila seperti pengajaran P4 atau pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah. Yang keempat, sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensil. Yang kelima, bentuk pemerintahannya adalah republik dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Yang keenam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kelebihan masa Orde Baru. Yang pertama, keberhasilan untuk memulihkan kestabilan politik dan keamanan setelah pergolakan Orde Lama. Yang kedua, masa Orde Baru mampu membuat pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai rata-rata hingga 7% per tahunnya. Yang ketiga, pengurangan kemiskinan yang signifikan dari 60% Orde Lama menjadi 11% pada tahun 1996. Yang keempat, mengangkat angka partisipasi sekolah yang berlakunya wajib belajar 6 tahun. Yang kelima, angka harapan hidup meningkat dari usia 47 tahun pada tahun 1966 menjadi 67 tahun. Angka kematian bayi juga dapat mengalami penurunan yang signifikan. Pada masa Orde Baru, yang pertama penyimpangan terhadap konstitusi seperti pembatasan kebebasan warga sipil untuk berpendapat, media massa dikontrol ketat dan kritik terhadap pemerintah dilarang, perpanjangan masa jabatan. Kemudian yang kedua, penyimpangan terhadap Pancasila seperti dominasi kekuasaan, pelanggaran HAM. Terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat seperti tragedi 1965, tragedi Timur Timur tahun 1983, dan tragedi Trisakti tahun 1998. Tragedi-tragedi ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dianut Pancasila. Kemudian yang ketiga, penyimpangan terhadap pembangunan seperti korupsi yang merajalela dan kesenjangan sosial. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Lewat beberapa kebijakan yang diciptakan pada masa Orde Baru, politik dan ekonomi negara semakin kuat. Namun karena ditimpa oleh krisis moneter pada tahun 1997, membuat pemerintahan Orde Baru ini tergoyangkan. Nilai tukar rupiah turun drastis dan bahan-bahan pokok melonjak drastis. Hal ini menyebabkan kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia. Akhirnya terjadilah tragedi Trisakti pada Mei 1998, yaitu aksi massa dari mahasiswa untuk melakukan protes serta menurunkan kepemimpinan Soeharto. Sejarah ini kita sebut sebagai sejarah reformasi 1998. Krisis itulah yang membuat pemerintahan Orde Baru kehilangan kepercayaan dari masyarakat, sehingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai
maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Apa itu reformasi? Menurut KBBI, pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Penyebab peristiwa di era reformasi adalah krisis ekonomi dan meluruhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Kepercayaan tersebut menurun karena pemerintah tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia pada tahun 1997. Karena hal tersebut, terjadilah gerakan era reformasi pada tahun 1998 yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan intelektual. Ada 7 hal yang dituntut oleh gerakan reformasi pada tahun 1998 ini, yaitu: pertama, adili Soeharto dan para pengikutnya; kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945; yang ketiga, otonomi daerah seluas-luasnya; yang keempat, tegakkan supremasi hukum; yang kelima, berantaskan KKN; yang keenam, turunkan Soeharto dari kursi pemerintahan; dan ketujuh, hapuskan fungsi ABRI. Karena perubahan masa Orde Baru ke masa reformasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tragedi Trisakti, kerusuhan dan penjarahan massal. Yang ketiga ada pendudukan gedung MPR dan DPR. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengumumkan untuk meletakkan jabatannya. Dia kemudian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa reformasi dibagi menjadi 8. Yang pertama ada pembatasan masa jabatan presiden, yang kedua ada pemilihan umum yang lebih demokratis, dan yang ketiga ada desentralisasi dan otonomi daerah. Yang keempat ada penguatan lembaga legislatif, yang kelima ada pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan pemberantasan korupsi. Yang keenam ada reformasi birokrasi dan hukum. Yang ketujuh ada kebebasan pers dan hak asasi manusia. Yang terakhir ada partisipasi publik dan masyarakat sipil. Secara keseluruhan, ciri utama sistem pemerintahan Indonesia pada masa reformasi adalah perubahan fundamental yang mengarah pada pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia memasuki sistem pemerintahan yang baru, di mana Presiden masa reformasi yang pertama kali dijabat oleh B.J. Habibie selaku Wakil Presiden Soeharto di masa kepemimpinan sebelumnya.